Bayangkan hidup di negeri yang kaya raya, emas berlimpah, rempah paling dicari di dunia, tanah subur sepanjang mata memandang. Tapi ironinya, penduduk aslinya justru hidup dengan menderita. Bukan karena alamnya yang pelit, tapi karena manusia serakah yang datang dan mengambil segalanya. Inilah kisah Indonesia, bukan sekedar cerita kemerdekaan, tapi sejarah panjang tentang kejayaan, penjajahan, perlawanan, dan harga mahal bernama kebebasan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum kata Indonesia dikenal dunia, wilayah ini bernama Nusantara, rumah bagi kerajaan-kerajaan besar. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Majapahit menyatukan wilayah yang luasnya bahkan melebihi Indonesia saat ini. Kitab Negara Kertagama mencatat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Papua, semuanya pernah berada dalam satu pengaruh yang besar. Ironisnya, saat kita sekarang sering terpecah oleh perbedaan, nenek moyang kita justru sudah paham arti persatuan sejak ratusan tahun yang lalu. Abad 16, Eropa dilanda demam rempah-rempah dan Nusantara adalah surganya. Portugis datang pertama, kemudian Spanyol, tapi yang paling lama dan paling rakus adalah Belanda. VOC bukan sekadar perusahaan dagang, ia punya tentara, penjara, bahkan hak untuk membunuh. Rakyat diperas lewat tanam paksa, petani kelaparan di tanahnya sendiri, hasil bumi dikirim ke Eropa. Sementara pribumi hanya mendapat penderitaan. Indonesia tidak miskin, Indonesia dibuat miskin. Penjajahan melahirkan perlawanan. Dari Aceh muncul Cut Nyak-Dien, dari Jawa ada Pangeran Diponegoro, mengguncang Belanda selama 5 tahun. Dari Maluku, Patimura mengangkat senjata demi harga diri. Mereka kalah secara senjata, tapi menang secara kehormatan. Karena satu hal yang tidak pernah bisa dijajah, semangat rakyat untuk merdeka. Awal abad ke-20, perlawanan berubah bentuk, bukan lagi hanya senjata, tapi pikiran dan persatuan. Budi Utomo lahir, Sumpah Pemuda menggema. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat yang berbeda suku dan agama menyebut diri mereka satu nama, Indonesia. 17 Agustus 1945, tanpa panggung megah, tanpa sorak ribuan orang, hanya 2 tokoh, 1 teks singkat, dan keberanian yang mengubah sejarah. Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan bukan akhir, justru awal dari perjuangan yang baru. Sudah 80 tahun setelah proklamasi, bendera memang berkibar bebas, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan bangga. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kita tidak lagi dijajah dengan senjata, tapi dengan utang, kepentingan, dan kekuasaan. Tanah kembali dirampas, kali ini bukan oleh bangsa asing yang berseragam, melainkan oleh izin, tanda tangan, dan kebijakan. Sumber daya alam masih mengalir ke luar negeri, sementara rakyatnya masih berjuang dari gaji ke gaji. Dulu penjajah datang dari laut, sekarang mereka datang lewat kontrak. Dan yang lebih menyakitkan, seringkali bukan orang asing yang menekan rakyat, melainkan sesama anak bangsa. Sejarah Indonesia mengajarkan satu hal, penjajahan tidak selalu berbentuk rantai dan senjata. Kadang, ia hadir sebagai sistem yang terlihat legal, tapi tetap menindas. Maka tugas kita hari ini bukan lagi untuk mengangkat bambu runcing, melainkan mengangkat kesadaran. Karena kemerdekaan sejati bukan soal tanggal, tapi soal keberanian menjaga negeri ini agar tidak dijajah ulang dengan cara yang lebih halus.
Kalau kamu masih peduli dengan sejarah negeri ini, kalau kamu percaya Indonesia bisa lebih baik dari sekarang, subscribe channel ini. Karena sejarah bukan cuma untuk diingat, tapi untuk dipelajari agar kesalahan yang sama tidak terus terulang.